Deket banget loh. Malu. Itu bagus segini. Hai. Yuk lanjut. Ya udah gitu ceritanya. Ternyata kalau kita bikin video foto lucu kok terlalu. Nanti kita merah-merah hari ini. Oh iya, kenapa Biar ya kok merah? couple. Kenapa kok kita merah-merah bersama? Karena kita saling tarik menarik energinya. Ya betul gitu. Oke, jadi kita mau langsung ke to the point ya. Jadi potong-potong yang mana? Padahal nggak ada poinnya kok to the point. Ini Jadi pagi ini guys kita tuh mau kontrol ke dokter dokter syarafnya. Jadi kita mau ke dokter saraf setelah pertemuan yang kedua ya. Tiga. Sekarang ini kontrol, Setelah keluar dari rumah sakit. kontrol yang ketiga ya. Oke, jadi dulu sebelumnya adalah di waktu sakitnya kenapa namanya Bu? Itu istilahnya apa? Nanti dulu. Oh ya, belum saatnya ya. Belum saatnya. Tapi dokter ini adalah yang merawat gitu dari dulu, terus ya baguslah. Masih Oke. muda ya, seumuran aku kali ya. Ya lebih Ya, muda dari nggak tahu ya masalah muda mana relatif, tapi dia kira-kira sepantaran sama aku lah, mungkin tuaan aku dikit. Jadi ini tuh banyak yang nanya sama aku sama Babab, sebenarnya Babab tuh sakit apa gitu. Nah kalau yang mau tahu, mungkin ada juga beberapa yang sudah tahu, tapi ada juga beberapa yang belum tahu dan ya nebak-nebak lah kira-kira sakitnya apa gitu. Nah mau yang buat yang mau tahu atau buat yang pengen belajar dari perjalanan sakitnya Babab, tonton terus video ini karena nanti kita akan jelasin. Aku dulu juga nggak ngerti nih penyakitnya ini loh ya. Ya. Kok bisa ya? Ya oke lah. Terus gimana? Nah, Sudah gitu. sudah gitu. Nah, jadi teman-teman, qadarullah tanggal 21 Agustus 2020 Babab itu terserang sakit stroke. Stroke-nya tipenya hemoragik atau perdarahan di otak. Hemoragik. Ya, perdarahan di otak atau bahasa diagnosis medisnya adalah ICH. Tapi dulu pas waktu aku sakit aku nggak kerasa sakit deh. Tahu-tahu pengen lemes saja terus ngantuk tidur. Ya udah aja gitu. Gitu taunya. Kamu denial tahu itu. Iya. Nah, Tapi ICH nggak itu sakit. intracerebral hemorrhage atau perdarahan di dalam otak. Oh. Gitu. Aku baru tahu lagi. Iya. Jadi stroke tuh ada dua macam. Ada yang namanya stroke iskemik atau stroke sumbatan, dan ada yang namanya stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Iskemik sama Hemoragik. hemoragik. Aku nggak apal-apal tuh dari kemarin ngapal-ngapalin tuh. Susah. Sorry ya guys, aku sambil nyetir karena sekarang aku posisinya driver Ya, dan dia penumpang. sudah bertukar peran suami dan istri. Emansipasi. Masalah ngirim-ngirim masalah nganter-nganter mas sekarang udah berbeda. Nah terus Babab itu dia terkena stroke yang tipenya perdarahan atau hemoragik. Jadi gimana Bab kalau stroke itu ternyata setelah Babab mempelajari stroke itu adalah penyakit yang apa? Penyakit yang apa? Berbahaya. Iya berbahaya, maksudnya nomor berapa penyebab kematian iya loh, kayak gitu. apa namanya? Nah, tuh. Apa namanya? Duh, lupa ya. Tapi adalah kebanyakan penyakit yang ada di dunia, termasuk di Indonesia ya. Indonesia malah lebih tinggi katanya. Jadi Indonesia itu adalah geser ke sini. Dunia Geser itu ke sini adalah kamu biar in frame. penyakit paling besar, paling tinggi sedunia. Apanya? Stroke. Oh ya? Stroke itu ternyata adalah penyakit yang paling tinggi di dunia dan Jadi, tingkat kematiannya juga paling tinggi. Jadi penyakit yang paling banyak diderita orang di dunia, betul? Dan mempunyai angka kematian atau mortality rate yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kena stroke itu ya hitung-hitungan lah, tinggal hitungan berapa persen aja gitu.
yang selamat berapa itu statistik ya, statistiknya sih kalau nggak salah berapa persen ya, aku lupa itu, tapi tinggi itu. Jadi ibaratnya kalau per 100 orang itu ada sekitar 2 orang yang mengalami Stroke ini. stroke gitu. Oke. Itu Lebih tinggi yang- daripada COVID ya, yang mortality rate-nya. Sebenarnya malah itu berpotensi besar tuh dibandingkan Makanya. COVID ya kalau hitung-hitungan. Jadi dia tidak ter-announce sebagai penyakit yang apa namanya itu Berbahaya. mematikan atau berbahaya, tapi ya mau gimana, kalau sakit ya kalau kena potensi hidup dengan dengan meninggalnya itu ternyata Probability-nya itu hampir-hampir sama probability-nya gitu ya. gede juga gitu, makanya begitulah. Jadi ya gitu sih, nggak ngira sih, nggak pernah ngalamin. Nggak ngira ya. Nggak ngira. Orang baru baru tahu namanya stroke juga baru-baru aja gitu. Waktu sakit kan ya boro-boro nggak ngerti. Terus pas mulai agak sembuh juga mikirnya kayaknya sebentar lagi juga mau sembuh nih, tapi ternyata baru tahu kalau ternyata stroke. Jadi ternyata walaupun sudah sembuh, terus mikir ternyata masih rada apa ya, lemot dikit lah, tapi walaupun udah amat. Tapi ya tangan juga masih nggak se 100% yang lalu gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kok bisa? Stroke. Kok bisa kena? Iya. Aku yang nggak tahu. Coba jelaskan. Apa ya? Stroke itu adalah penyakit yang satu nih katanya sih berdasarkan teorinya ya, tapi satu itu menurun dari ke anak dari orang tua. Jadi karena ayahku, ibuku adalah stroke, jadi berpotensi ke anak itu berpotensi terkait kena stroke juga. Oh, diturunkan ya itu ini. ada faktor itu juga. Terus Heredity. terus kedua juga malah pola makan atau lifestyle. Jadi memang Life-mu style nggak? kayaknya sih lifestyle-nya udah oke sih, keren. Lifestyle masa kini gitu. Tapi makanya memang aku Life-mu style. banyak, dan aku baru inget kemarin kan habis sembuh kan, terus kemudian mikir-mikir, mulai udah mikir baru Trace inget back gitu ya. kalau dulu ternyata waktu sekitar lah katakanlah beberapa tahunnya lalu, ternyata aku memang mengalami over kolesterol. Jadi kolesterolnya waktu itu juga memang udah parah sih, udah tinggi gitu, walaupun merasa sehat gitu, merasa masih muda. Baik-baik jadi saja. makan nyantai aja. Jadi Cuek. habis sakit, habis naik gitu makan, habis itu makan daging lagi, biasa kayak gitu. Nanti paling istirahatnya ya ganti aja makan yang berbeda, yang agak sehat gitu, tapi baru besoknya lagi udah ganti makan yang asik-asik lagi gitu. Kolesterol udah itu kayaknya emang potensi besar itu kolesterol. Kayaknya itu karena dulu mengalami sakit tinggi, bukan sakit sih, tapi mengalami Kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi, dan itu terus-terusan bertahun-tahun. Dan itu nggak di maintain gitu ya kolesterolnya ya. Harusnya kalau sudah punya riwayat dari orang tuanya, kemudian kolesterolnya ternyata tinggi atau melebihi batas normal, itu harus segera rutin check up ke dokter supaya bisa di maintain dan merubah gaya hidup gitu ya, harusnya ya. Kayaknya ya, kan aku mengalami sakit apa namanya? Bukan sakit sih, tapi Kolesterol tinggi. kolesterol data tinggi kita baru tahu ini waktu periksa ke dokter kan sekitar 2014 atau 2015 tuh. Aku pertama kali ke sana tuh, Bu. Terus habis itu kan nggak pernah normal, jadi angkanya itu selalu kalau pas giliran ngecek gitu tinggi. Terus habis itu dokter paksa tuh kasih obat ini, harus dihabisin, minum aja paling seminggu 2 minggu, habis itu makan biasa lagi. Terus habis itu beberapa bulan berikutnya periksa lagi ke dokter karena kepala kok rasanya kayak apa namanya, berat atau kadang-kadang sakit-sakit gitu. Capek-capek. Periksa ke dokter, suruh periksa, diomelin lagi, ini apa kolesterolnya udah tinggi lagi. Wah, udah kasih obat, antang lagi, makan rada nyantai. Minggu depan kayak gitu lagi. Jadi kebayangan dari 2014 atau 2015 sampai 2020, jadi hampir 20 tahun seperti itu. Kayaknya kayak 5 tahun ya. 2020 5 tahun. Kayaknya mungkin si kolesterolnya sebel juga dia. Jadi udah lama ngingetin kok enggak. Ah itu tuh bener tuh. Dia kalau udah sebel ya kayak gitu deh. Dia kasih peringatan gitu dari dulu sampai sekarang. Tapi nggak dihiraukan. Iya, jadi modelnya gitu berulah. tuh. Jadi pas giliran leher itu agak
tegang dan apa sih biasanya Bu di sini Bu kayak apa namanya? Iya, Tegang-tegang gitu kan. Itu paling wah ini udah tahu nih ada kolesterol lagi tinggi nih. Udah habis itu minum obat, apa istirahat atau makan yang rada jagalah, nggak makan daging ini nggak daging ini. Tapi nanti begitu udah beberapa hari kok, wah enak nih, udah enak, makan lagi seperti biasa gitu. Kayaknya lama-lama juga sebel juga di akhirnya. Oke. Gitu. Kalau darah tinggi gimana? Hipertensi? Nah, yang salahnya adalah waktu itu aku karena tinggi di kolesterol pun juga nggak menyediakan misalnya kayak alat itu loh, apa namanya, tensi, nggak kesiapan. Terus kemarin pas kita, nah kejadiannya kan kita pas liburan tuh, pas liburan keluarga lupa, pasti kan mikirnya happy tuh, terus nggak mikir kalau namanya happy larinya ke makan yang enak. Jadi nggak sempat bawa obat antisipasi, ya udah deh, jadi udah makan berhari-hari Enak itu terus. enak terus kayaknya ya itulah pesta akhirnya begitu deh gitu. Jadi makan terus tiba-tiba Plot twist loh ini. Hah? Plot twist. Iya, plot twist. Jadi apa ya, plot twist bahasanya apa ya? Jadi kayak yang tadinya lakon jadi Anti-klimaks. jahat gitu ya, akhirnya sengaja juga gitu. Ya nggak apa-apa. Guys, ini kita sudah mau sampai di tempatnya. Kita turun dulu, selesaiin dulu ininya, nanti sambung lagi. Kita cek dulu tuh.